Halo, 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 halo Bekasi. Apa kabar di malam hari ini? Malam yang cukup cerah ya. Halo Bekasi kembali bersama salah satu anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmadi. Ya. Ini lahir dari pemuda yang bergelut di bidang KNP-an. Beliau merupakan salah satu orang yang sebelumnya memang aktivis yang banyak dikenal masyarakat, terutama sepak terjangnya dalam bagaimana mengadopsi ataupun memberikan motivasi-motivasi pada adik-adiknya gitu ya. Dan kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Bang Ayu sehat. Kalau lihat Bang Madi itu apa ya? Sosok yang selalu ceria gitu. Jadi menyerahkan sesuatu hanya kepada Allah. Iya. Kan disuruh Rasul kalau keluar dari rumah harus ceria aja. Oke, betul. Dan rekan halo, masih bersama Muda dan Bang Ahmadi, kita akan bahas sedikit ya terkait dengan Komisi 4 dan juga beliau juga merupakan salah satu anggota dari Badan Anggaran atau Badan DPRD Kota Bekasi. Bang, kalau kita bicara pendidikan, kesehatan, sosial di Komisi 4, menurut Abang pendidikan di Bekasi sudah seperti apa, Bang? Iya, pada proses ini ketika saya masuk ke Dewan butuh banyak pembenahan ya. Artinya dari yang kita tahu hari ini kekurangan guru Luar biasa banyak ya. luar biasa, hampir 1.400, bahkan besok mendekati pensiun di 2025 atau mencapai 2026 itu sampai 2.400 guru. Nah, ini kan menjadi PR kita bersama. Tidak bisa pemerintah menyelesaikannya pun dengan sendiri-sendiri atau bisa kerjasama dengan organisasi, kampus-kampus dan lain sebagainya. Komisi 4 secara institusi mendorong itu. Dan alhamdulillah terjadi kesepakatan dengan beberapa universitas. Kalau di Kota Bekasi itu ada Unisma, atau di Bandung ada Universitas Pajajaran yang nantinya mencoba mendorong untuk menguatkan artinya mutu daripada guru ini agar masa depan bangsa pemuda Kota Bekasi ini mereka terjamin pendidikannya kan gitu, bukan hanya pada konteks makannya saja MBG gratis, mereka mendapat gizi, tapi rohaninya pun artinya pendidikannya pun mereka mendapat gizi yang sesuai. Iya. Bang, ketika kita bicara guru yang sudah digaji tetap aja kualitas pendidikan kita masih begini begitu. Apalagi nanti guru ini kayak semacam kontrak apa hanya kerjasama saja. Artinya calon-calon guru ini juga tidak mumpuni secara 100% gitu. Mungkin ada yang masih kuliah dan sebagainya. Kira-kira nggak menurunkan mutu pendidikan di Bekasi, Bang? Bicara gadget ya. Bicara gadget ini saya pikir kreativitas lebih Tinggi ya? Iya, saya bisa mengakui itu, kita bisa mengakui dengan pada tahun ini generasi Z ini mungkin lebih justru berhusnuzon. Kita kan harus Ya, bicara optimistis gitu kan, bahwasanya guru-guru Gen Z ini akan lebih kreatif. Mereka akan secara pendidikannya mereka menerapkan kreativitas mereka di masing-masing sekolah yang ada di Kota Bekasi. 1.400 bahkan nanti 2.400 ya. Itu bukan angka yang sedikit ya, tanda kutip. Nah, untuk memenuhi itu bagaimana supporting DPRD kepada distrik ya terkait dengan mungkin kerjasamanya harus seperti apa begitu agar nanti benar-benar ini para siswa ini diajari oleh guru yang konsen waktunya, tidak sedang mengajar tiba-tiba ke kampus dan sebagainya gitu. Oh iya, ada MOU sekitar 6 bulan ketika mereka masa proses libur, mereka konsen di sini gitu. Jadi dari hasil paparan ini tidak mengganggu sebenarnya rutinitas itu. Nah makanya kemarin juga waktu itu kita mendorong agar lakukan komunikasi dengan Kemendikdas kan gitu. Tapi perintah Kemendikdas agar tidak mengambil guru karena ini melanggar peraturan peraturan menteri kan gitu. Makanya ini langkah solutif hari ini bahwasanya untuk mengantisipasi
kekurangan guru, ini langkah solutif yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi melalui Disdik dengan dorongan anggaran 1,8 triliun agar ini bisa maksimal nantinya gitu. Oke, sesuai dengan yang disampaikan mungkin Disdik ke DPRD Komisi 4, apakah teman-teman yang nantinya akan mengajar menggantikan yang sudah pensiun dan sebagainya kekurangan guru tadi ada honor, Pak? Kalau kemarin itu mereka dapat honor hasil rapat dengar pendapat dengan Disdik itu per bulan itu 500.000. Mereka nanti setelah menyelesaikan di Kota Bekasi, mereka akan mendapat sertifikasi. Yang sertifikasi itu akan bisa digunakan nanti ketika mereka lulus dari kuliah. Bahwasanya mereka sudah kerja nyata. Oke, seperti KKN begitu ya. That's right. Oke. Nah, kemudian dari 1.400 yang ada kelasnya nggak Bang? Misalnya SMP kurangnya sekian, SD kurangnya sekian, atau bahkan mungkin SD semua yang banyak ini? Iya, karena memang kalau data yang kemarin sih waktu rapat dengar pendapat, saya nggak merinci betul terkait masalah itu karena saya berfokus pada bagaimana ini bisa terkapar gitu. Nah, kemudian selain tadi kita kekurangan guru, Bang, kemarin juga viral banget ini, Bang. Kota Bekasi masih sekolah depro karena memang tidak dipersiapkan secara matang. Mungkin perencanaannya harus dievaluasi juga oleh DPRD terkait dengan kelurahan kok jadi sekolah gitu. Oh iya, yang kemarin saya kunjungin yang di SMP 36 ya. 36. Iya. Kemarin sebenarnya yang saya tahu bahwasanya dari kepala sekolah itu ini keinginan masyarakat awalnya. Jadi sebenarnya kelurahan itu kan pindah karena ada kelurahan baru. Keinginan masyarakat agar dibuatkan sekolah yang terdekat, gitu daripada SMP 19 yang jauh, gitu kan. Sebelumnya wali kota itu menginginkan untuk puskesmas awalnya gitu, tapi kan di sampingnya udah ada puskesmas tuh, gitu. Nah, akhirnya sesuai kesepakatan daripada forum RW dibentuklah persiapan yang menginduk kepada SMP 19. Si SMP yang sekarang ini. Karena ini dekat dengan warga, animonya begitu tinggi gitu kan, dibanding dengan RW 19 karena jauh. Gitu. Kalau ini kan warga dekat, terus dia jalan kaki juga sampai karena dulunya ini kantor kelurahan. Iya betul. Kalau kelurahan kan pasti dekat dengan warga kan gitu. Memang ketimpangan sekali karena di sampingnya Harapan Indah, sampingnya sekolah dengan seperti itu. Nah, ini sebenarnya luar biasa harus disambut animo masyarakat terkait masalah pendidikan kan gitu. Biasanya mereka ketika tidak masuk di sekolah negeri ya sudah anaknya nggak masuk karena SMP kan angkanya mahal juga kan bagi yang tidak mampu menengah ke bawah kan gitu. Artinya memang ini keinginan awal dari masyarakat, kemudian disambut sama pemerintah kota, pendidikan khususnya gitu. Tapi tidak diopeni lah bahasanya, karena ternyata masih deprok gitu Pak. Nah, ke depan agar hal ini tidak terulang, mungkin Kadisdik terlalu banyak mikir hal yang lain, jadi mungkin tidak terpikirkan. Gimana Bang untuk mengingatkan Disdik? Kemarin saya sudah minta nomor kepala sekolah, kebetulan saja saya ada komunikasi dengan Kemendiknas terkait masalah ruang sekolah baru RKB kan. Artinya saya minta kepala sekolah berapa kebutuhannya, nanti kita ajukan secara ke pusat. Negosiasi secara pusat gitu. Kalau ini tidak dianggarkan, biar pusat yang akan menganggarkan itu. Keinginan saya seperti itu. Makanya kemarin saya minta nomor kepala sekolahnya agar nanti teman saya yang akan menjembatani itu. Ya. Mungkin Bang Dewan, ketika kita bicara pendidikan, selain tadi ada guru, ada moduler, dan kebutuhannya Bang, ketika PPDB atau berbasis baru kan cukup tinggi nih antusias ke sekolah negeri walaupun tidak mengesampingkan swasta gitu. Tapi ternyata kekurangan sekolahan di situ kecamatan juga saat ini nggak merata. Oke lah kalau di timur masih ada 1, 18, 11, kemudian 32 gitu. Kalau kecamatan lain kan masih rendah Bang. Memang idealnya itu per kelurahan satu. Kelurahan ya? Iya. Jadi harus punya minimal 56. 56 per idealnya.
Karena bagaimanapun juga dengan populasi terus meningkat Kota Bekasi dari 1,5 akan didorong bisa 2 juta penduduk, ini kan perkembangan terlalu tinggi karena kita diakui Kota Bekasi ini kan transit ke Jakarta, Oke. penumpang ke Jakarta kan gitu. Kerjanya di Jakarta. Nah tapi iya, di tapi Bekasi. tinggalnya di Kota Bekasi kan gitu. Akhirnya anaknya juga harus sekolah di Bekasi kan. Betul, karena domisilinya di sini gitu kan. Nah, makanya ini pemerintah harus berharap jangan gagap juga dengan kondisi hari ini ketika Bonus demografi harus disiapkan juga harus ya. dibarengi juga. Nah, kemudian kayak wilayah Jati Sampurna ya, yang mungkin wilayah perbatasan, ini kan sangat kurang juga Bang. Walaupun Abang dari Timur Selatan begitu ya. Bukan, saya jadi sampurna. Jati Sampurna ya, Jati Sampurna Perpati. Nah, kira-kira Bang, di Jati Sampurna ini kurangnya berapa sih? Kita bicara Jati Sampurna dulu. Saya belum tahu data persis kalau untuk jadi sampurna. Tapi sudah ada SMP di sana. SMP sudah ada. Sudah ada ya. Mungkin. Oke. Nah, kemudian dari pendidikan kita belajar kekurangan guru, kemudian bangku atau mebeler, kemudian kekurangan sekolah sendiri. Nah, anggarannya cukup tinggi Bang, 1,8 triliun loh Bang. Nah, kira-kira 1,8 triliun ini sudah berimbas kepada bagusnya peningkatan pendidikan atau enggak? Kalau hari ini yang saya lihat ada di sini Bapak Litbangda kemarin melaporkan ada ruang kelas baru yang sedang didorong juga, terus revitalisasi, gitu kan, revitalisasi dan terutama mebeler. Memang kebutuhan mebeler diakui atau tidak hari ini banyak yang sudah pada rapuh. Betul. Gitu. SMP 1 aja sudah jelek. Iya, makanya bagaimana kita mengikuti amanah undang-undang bahwasanya negara harus hadir memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kan gitu. Tetapi hal mendasarnya juga belum terpenuhi gitu kan. Nah itu. Ya, artinya sebagai Komisi 4 Bang, masih banyak PR nih di dunia pendidikan. Nah, sekarang yang Abang pikirkan gini, agar pendidikan kita itu tidak kalah dengan kota-kota besar lain seperti Kota Bandung dan sebagainya. Nah, kira-kira apa Bang yang harus dilakukan Dinas Pendidikan ke depan agar ini semua tidak terulang lagi, Bu? Iya. Kemarin saya berkoordinasi dengan Ketua Komisi 4 dan juga teman-teman agar di untuk 2026 ini dan 2027 sebelum rencana kerja ini kita memang kita bahas memang benar detail. Biasanya kan kita dapat sudah setengah matang dan lain sebagainya. Saya meminta kepada seluruh teman-teman, ayo ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama loh kan gitu. Nah makanya kemarin disepakati agar di awal tahun itu kita sudah membahas terkait rencana kerja Dinas Pendidikan dan juga diakui atau tidak kita tidak melibatkan ahli dalam konteks ini. Awalnya? Iya. Harusnya kan kita harus punya ahli dulu nih. Setelah kajian ahli, baru bagaimana nih kita eksekusinya kan gitu. Pastinya ahli bikin A, B, dan C kan gitu. Kalau poin ini gimana dan lain sebagainya. Ini kan kita semua konteksnya sesuai sepengetahuan kita kan gitu. Karena ahlinya kan beda-beda. Artinya Abang ada yang ingin dirubah ya di pendidikan Kota Bekasi. Harus ada perubahan. Gitu. Nah, setelah kita bicara pendidikan, kebutuhan dasar yang dijamin negara sebenarnya kan kesehatan, Bang. Bagaimana Abang melihat kesehatan di Kota Bekasi dengan RSUD? Bahkan ada yang agak viral juga nih, ada 2 rumah sakit yang sudah puskesmas ya. Rumah sakit ini sebenarnya nggak ada SDM-nya kurang. Lagi-lagi SDM. Gimana? Iya, itu memang kita pertanyakan betul. Karena kan begini, kita memang kalau bicara kekuatan anggaran, Bang itu dijawab Abang ya? kalau kita kekuatan anggaran, kita memang agak sedikit kuat terkait masalah menganggarkan. Nah, SDM ini memang harus memenuhi standar Kemenkes. Betul. Gitu. Untuk membuka puskesmas baru itu harus pakai standar Kemenkes yang itu coba kemarin hasil rapat dengar pendapat itu coba dipenuhi. Nah, terkait masalah diakui atau tidak hari ini Kota Bekasi ini terkait BPJS PBI ini yang luar biasa, bisa mengcover dari 240 miliar itu bisa mengcover semua. Kota-kota lain di samping Kota Bekasi itu tidak melakukan itu. Kota Bekasi sudah ya? Kota Bekasi, siapapun warga Kota Bekasi yang berKTP Kota Bekasi
Jangan takut kalau sakit, langsung di Jadi tidak cover. ada istilah sakit mahal sekarang ya? Enggak ada sakit mahal, yang penting mau berobat. Yang penting Ini mau berobat. kebanyakan orang mau berobat pengen rumah sakit terdekat. Ya, Padahal kan masih banyak rumah sakit Iya. yang lain. betul. Gitu. Nah, di kota-kota lain itu tidak dilakukan karena ada sebagian juga mereka orang kota lain karena melihat saya Iya. dewan, pikir saya bisa bantu ini di kabupaten atau bisa bantu di Kabupaten Bogor. Iya. Ternyata mereka beda polanya. Kalau kita Asal punya KTP Kota Bekasi. punya KTP Kota Bekasi, mau dia tunggu kena 11 juta, 12 miliar juga langsung di cover. Apalagi kebijakan baru ini, BPJS dihapus semua kan gitu. Oke. Nah, artinya memang rekan halo, Bang perkenalnya Bang Madong sebenarnya. Saya biasa nyebutnya Bang Madong gitu ya. Iya, Dengan Bang ciri khasnya Madong begitu. aja. Nah, Bang Madong, ketika kita melihat bahwa selama ini pun sudah ada ya adanya penyerapan aspirasi dari kelurahan, kecamatan ya sampai ke tingkat kota. Tapi ternyata itu aja yang dibahas. Nah, ketika Bang Madong muncul, alhamdulillah kan tadi harus ada ahli lah, salah satunya yang selama ini belum dilibatkan. Nah, kemudian di kesehatan juga ini alhamdulillah nih yang penting punya KTP, BPJS nunggaknya 11 miliar pun Iya. ada sih makanya. Iya. Itu Langsung mah tetap bisa kelebihan. diobati gitu ya. Diobatin, pokoknya Pasti yang ya. penting dia mau berobat. Pokoknya rekan halo kalau di Bekasi ya ingin berobat susah, kamu naik Bang Madong. Iya, hubungi saya Hubungi. 24 jam kalau pas lagi saya bangun. Iya. Kecuali lagi tidur ya. Bang. Iya. Ya, karena memang Bang Madong ini kapan aja diajak ngobrol sama siapa aja insya Allah siap karena beliau biasa di jalanan begitu Bekasi Iya. biasanya ya Bang ya. Kita dari rakyat bawah, Bang. Oke. Merasa betul. Oke. Nah kemudian Bang Madong kita bicara kesehatan lagi. Selain itu Bang, yang kemarin sempat viral juga, ini kan ada keluarga wali kota yang menjadi kepala dinas gitu. Apa Bang teman-teman Dewan ada ewuh-pekewuh atau hal-hal yang harusnya kita ngomong apa adanya tapi karena ini jadi enggak begitu? Oh, enggak. Kalau di kita normatif saja. Otomatis saja ya. Artinya memposisikan dia sebagai kepala dinas. Dinas, ya. Bahkan saya menghubungi dia jam berapa pun saya hubungin. Dan diangkat Bang. Lah iya diangkat. Faktanya ada. Ada ya. Alhamdulillah Faktanya berarti ada. ya. Ada Dia kemajuan balas, berarti ya. dia balas Iya. itu faktanya. Walaupun siapapun itu, ketika dia jadi petugas Iya. atau misalnya kepala dinas ataupun Pamong lah ya. pamong, dia pengabdi kepada masyarakat, ya posisikan dia sebagai pengabdi masyarakat. Dan mudah-mudahan dinas pendidikan sama Bang. Dinas pendidikan, Diangkat juga. Kadisnya Kadisnya diangkat. Oke. Jadi ada kemajuan yang rekan halo artinya para pejabat kalau dihubungi Pak Dewan atau Bang Dewan ini diangkat ya. Bagaimana kalau rekan halo yang hubungin diangkat tapi saya nggak tahu lagi. Nah kemudian Bang kita bicara kesehatan ya. Kalau di rumah sakit umum daerah udah bagus lah gitu. Tapi ada nggak rencana Bang di kemarin udah bahas PPPS ada nggak peningkatan misalnya dari puskesmas di Pondok Gede nih ditingkatkan lagi menjadi tipe B dan sebagainya gitu. RPJMD di 2002 RPJMD nanti ini ada berapa tipe rumah sakit yang akan diteken posisinya menjadi tipe C ya. Tipe C Dari ya. puskesmas ke tipe C. Oke. Gitu. Jadi kayak misalnya Jati Sampurna itu masuk, Pondok Gede pun masuk. Nanti mereka kan ada standarisasinya, ada berapa bed dan lain Iya, sebagainya. iya. Itu Kemenkes yang nilai, bukan kita kepengen lagi. Bukan Pemkot ya. Iya, dana anggaran kita, tapi Kemenkes nilai tidak sesuai atau kebutuhannya sesuai atau tidak. Nah itu sudah masuk dalam RPJMD, kayak misal Teluk Pucung kalau tidak salah, itu mereka semua nanti naik ke tipe C. Agar skoci ini coba nanti mengantisipasi ketika terjadinya wabah. Oke. Biasanya kan ketika terjadi wabah semua lari nih ke RSUD, Betul. ya kan? Yang lebih alatnya lebih lengkap. Nah iya, tapi kalau misalnya skoci ini sudah mereka bisa mengcover itu, ini kan nggak terjadi pembudakan di RSUD kan gitu. Bang, saat ini banyak juga warga Bekasi ya yang cuci darah ngantri Bang. Padahal kita punya puskesmas banyak gitu. Harusnya kan alatnya itu bisa tadi Abah bilang skoci ini bisa berfungsi dengan baik begitu. Mengurangi antrian teman-teman yang sakit cuci darah tersebut Bang. Gimana Bang? Iya, kalau saya belum tahu ya terkait masalah cuci darah ya. Yang saya tahu saya RSUD pun belum ada karena kalau RSUD di oper ya, saya juga belum tahu, nanti saya akan lihat datanya gitu. Nah, ada satu keinginan bahwasanya bagaimana ketika masing-masing puskesmas ini harus memiliki keunggulan Bang.
Ya, misalnya ini ahli paru di Lesi Utara misalnya terpucung, kemudian di Pondok Gede nanti ahli jantung gitu. Kira-kira menurut apa gimana itu? Memang benar, kemarin juga beberapa diskusi dengan Kadis Dr. Fikri itu, bahwasanya dia berharap di Bantar Gebang itu paru, khusus paru, artinya terus di di Jatisampurna khusus jantung itu. Udah ada pembahasan itu ya? Udah bahas dalam konteks itu agar tersebarannya mereka nggak langsung ke RSUD. Pokoknya intinya jangan ke situ. Lebih dari 1.600 per hari RSUD, Bang. Iya. Melayani orang gitu. Makanya kan ya kita berharap maksimal, tapi dengan kapasitas seperti itu kan bisa ini juga nanti meledak juga kan gitu. Bisa-bisa nggak bisa tidur. Iya, nggak maksimal. Dinas Pendidikan kekurangan guru bisa melibatkan kampus. Nah, bagaimana ketika Kadinkes Bu Satya ini mengakui bahwa 2 puskesmas ini belum beroperasi karena kurang SDM. Bisa nggak kira-kira kalau kerjasama dengan kampus-kampus yang nggak bisa ya? Karena itu standarisasi. Nggak boleh ya? Kalau itu ada standarisasi. Kalau ini kan karena Kemendiknas tidak boleh mengangkat guru baru. Oke. Akhirnya bikinlah diskresi kan gitu. Ketika tidak ada hukum, kekosongan hukum, bikinlah formulasi. Jangan sampai salah suntik ntar ya. Lah iya. Lah kalau ini bikin apalagi ini malpraktek habis-habisan, nanti kita kena somasi ini pemerintah Kota Bekasi. Niat baik tapi cara salah. Ya. Gitu kan. Jadi jangan mandi dengan kotor ya, Bang. Iya. Nah, Bang, kemudian ketika kekurangan ini ada nggak solusinya, Bang, mintakan Dinas Kesehatan? Tadi kan kekurangan SDM ya. Pernah nggak menghadap ke Dewan? Pak Dewan ini begini-begini, bagaimana solusinya? Sampai detik ini saya mengakui bahwasannya belum ada RDP terkait masalah kekurangan SDM ya. Oke. Artinya memang Dinas Kesehatan baru bilangnya ke media saja. Baru ke media mungkin. Ke Pak Dewan ya. Iya, mungkin ini proyeksi di 2027. 2027 ya. Iya. Oke, terkait anggaran, Bang. Salah satu anggaran terbesar Dinas Pendidikan tadi hampir 1,8 ya. Kalau saya lihat di Ketua PPS kemarin nih baru ngintip-ngintip dikit begitu. Nah, kemudian Dinas Kesehatan itu di bawahnya PO sekitar 600-an gitu, 600 miliaran. Dengan angka itu kurang nggak, Bang? Kalau bicara kurang sebenarnya ya tinggal melihat kebutuhan yang diajukan sih. Oke. Gitu. Emang ajuannya segitu, Bang? Iya, kalau pengajuannya waktu itu kalau tidak salah 900 miliar. 900 ya. Terus di ACC segitu. Oke, itu juga udah banyak juga sih. Itu juga udah banyak kalau misalnya dibeliin cendol. Apalagi kerupuk ya. Iya. Apalagi kerupuk pisang itu kan lumayan. Nah, Bang, ketika kita bicara pendidikan kesehatan ya kan masih banyak juga nih orang-orang miskin, Bang, di Kota Bekasi yang harus juga kayak mendapat subsidi lah dari pemerintah pusat saat ini. Gitu. Nah, kalau pemerintah Kota Bekasi terhadap sosial kemasyarakatan seperti apa, Bang? Terkait dengan Komisi 4. Iya, Kemensos Dinsos hari ini kemarin itu di bawah kepemimpinan Pak Alex ya, sekarang diganti Pak Robert ini. Karena pergantian ini belum juga RDP dengan kita. Belum ketemu nih. Tapi kemarin kita mau dorong terkait masalah kuota PKH. Kuota PKH. Kuota PKH atau kuota juga yang Dinsos terkait BPJS juga ada berapa? 40 ribuan gitu. Oke. Artinya memang harus digali juga nih, Bang, karena memang kalau data dari Pak Alek kalau tidak salah itu hampir 1,7 yang tergolong ya rentan miskin gitu. Iya kan, ada juga miskin ekstrim, ada miskin dia miskin tapi punya handphone. Betul. Ya kan, ada yang kategori itu, ada yang miskin ekstrim ya memang kalau dalam agama yang nggak punya cuka itu yang miskin banget. Ya. Ini kalau kita kan miskin punya handphone kan gitu. Handphone ya. Iya, artinya tinggal dilihat, diklasifikasi, dan ini datanya belum sampai detik ini asal diminta data. Gitu Masih ngeles terus. Masih dalam tahap pembaharuan. Artinya mungkin beliau pernah nyukur baju kira-kira. Ya kita tunggu pembaharuan. Terus kita minta data terus. Ayo, ya saya sering berkata kita nggak bisa sendiri, kita harus bareng-bareng. DPR-nya juga belum tentu maksimal, kita juga dalam berproses ini gitu kan, tapi tolong juga diingatkan kita, ayo kita bareng-bareng sama masyarakat juga kan gitu. Pemkot juga sendiri nggak bisa gitu, bareng-bareng Pengawasan juga gitu. harus Bang, ada. kalau memang Pemkot sudah berjalan lancar kan tidak mungkin Bang Madong marah-marah ketika rapat ya kan, yang saya lihat di medsos Bang, itu gitu, iya. Marah-marah, kemudian ini loh datanya begini, masih banyak warga yang protes tentang bullying dan sebagainya. Nah,
perkembangan saat ini Bang, kalau kita bicara pendidikan, ini masih banyak dibully begitulah, terkait dengan teman dan sebagainya. Apakah mungkin dinas pendidikannya nggak aware terhadap hal itu karena memang dia fokus mengajar dan sebagainya gitu? Iya, sistem yang harus coba kita benahi gitu. Artinya di sekolahan mereka cuma difokuskan untuk mengajar nih gurunya. Betul. Ketika ada bullying, ini tidak ada treatment atau misalnya satgas atau apapun itu belum dibuat itu yang nangan khusus itu karena bukan ahlinya nih guru. Iya. Ketika nanganin bullying kan belum tentu, bisa jadi gurunya belum punya anak. Iya. Kan gitu, psikologisnya nggak paham cara menanganinya seperti apa. Artinya kalau bullying ini kan memang harus ada ahlinya kan gitu. KPAD hari ini memang harus didorong betul, misalnya sering terjun dan juga sering melakukan sosialisasi lah. Jangan sampai perkara bullying, bercanda dan lain sebagainya dipikir ini biasa, membiasakan mengeneralisir bahwasanya sebenarnya ini dalam kategori bullying gitu. Oke. Nah, kan kayak di salah satu SMP kemarin ada yang meninggal karena domprak atau apa tuh mainannya. Yang di mana? Yang di SMP 6 apa 7 gitu ya. Kota Bekasi? Iya, domprak kalau nggak salah permainannya itu kan akhirnya cacat atau meninggal gitu Pak. Nah, hal-hal ini kan perlu juga disikapi. Nah, ke depan agar ini tidak terjadi mungkin Bang Madong menjadi salah satu inisiator nih ke depan bagaimana yang namanya sekolah ramah anak ini benar terjadi di Kota Bekasi di daerah Piling gitu. Saya menyarankan tolong di masing-masing sekolah itu kasih nomor handphone, nomor handphone Komisi 4. Kalaupun misalnya nggak ada, ya udah nomor handphone saya. Sekalian pajang mukanya nggak Bang? Jangan, kalau itu tak kampanye Kan gitu ya? Bahwasanya ini menjadi tanggung jawab kita bersama Komisi 4. Tinggal di WA saja bahwasanya Pak ada kejadian begini, datang ke kantor, tinggal kita iniin kan gitu. Tapi saya yakin nih, rekan halo ya, Bang Madong itu saya yakin dari semua sekolah yang ada, 1/4 kepala sekolah pun nggak punya nomor ya. Iya, emang nggak ada. Ketahui ya. Ya, karena memang ada susah kan mengasih walaupun Komisi 4 begitu. Iya. Dari pengalaman saya meliput beberapa tahun terakhir. Nah, ke depan Bang, agar Dewan juga lebih kepala sekolah itu berani curhat sama DPRD begitu, tidak harus ke distrik dulu gitu. Agar nanti tadi benar ketika ada kejadian cepat juga responnya begitu Bang. Gimana kira-kira treatmentnya Bang? Iya, kalau saya kan membuka hotline. Oke. Iya, di nomor saya 089 666 7-nya 5 kali dan 1. Oke. 089 666 7-nya 5 kali, terakhir 1. Silakan WA, silakan curhat dan lain sebagainya. Kalau itu ada data-datanya berdasarkan data bukan berdasarkan perasaan ya. Ini kan ada juga berdasarkan like or dislike. Ini kayaknya kepala sekolahnya misalnya nggak enakin di WA kan gitu. Tapi berdasarkan data yang masuk ke saya, ayo kita tindak lanjuti kan gitu. Dan dijamin ya tindak lanjuti ya. Sampai detik ini yang masuk ke WA saya tindak lanjuti. Oke. Artinya memang rekan halo ya. Jadi rekan halo misalnya lihat kejadian nih, silakan aja WA ke Bang Madong 24 jam. Mau kesehatan, mau sosial, ataupun tadi masalah pendidikan gitu. Bang, dulu kan viral juga nih Bang, ada rumah bagus tapi dapat sembako begitu. Nah, ke depan agar data ini update Bang. Kadang-kadang Pak RT mungkin sudah mengupdate data, oh ini udah kaya sekarang, tidak lagi. Tapi di dinasnya suka males untuk mengupdate datanya gitu Bang. Nah, ke depan katanya ke pusat. Ke pusat ya, tapi kan tetap jalurnya dari iya. Yang saya sering komunikasi itu, dinas sudah melakukan itu. Informasinya pusat belum mengupgrade kan gitu. Ya. Karena kan pusat kadang ganti wamen, ganti apa gitu dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Dan seluruh Indonesia. Dan itu bukan puluhan dan ini ratusan juta kan gitu. Berarti tetap bisa hubungin Bang Madong lah pokoknya kalau urusan-urusan yang begitu ya. Iya. Walaupun tetangga saya miskin nih, janda lagi ya kan tua lagi, tapi nggak dapat PKH, dapat sumbangan dari pemerintah. Sementara yang kaya masih. Nah, silakan curhat aja ke Iya. Bang Madong. Nanti kita panggil dinasnya. Jadi curhat dong bersama Bang Madong. Gitu. Nah Bang, ke depan nih Bang terkait dengan tupoksi Komisi 4 kan masih banyak mungkin PR-PR yang harus juga diawasi dan diperjuangkan dalam anggarannya. Abang sebagai salah satu banggar Bang, mungkin kira-kira dari tupoksi Komisi 4 dinas apa yang masih minim terkait anggaran Bang? Yang kita masih minim sebenarnya dinas tenaga kerja. Oh di Snaker ya?
Artinya mudah-mudahan ini dari renjak ke depan ini harus benar-benar kerjasama dengan BPS, Badan Pusat Statistik, agar bisa mengetahui berapa pengangguran yang ada, hari ini berapa persen, tahun ini berapa persen. Jadi lama-kelamaan meminimalisir pengangguran yang ada di Kota Bekasi. Nah, kemarin kan ada musibah. Betul. Di Snakernya kan, Ya, betul. iya masuk kejaksaan ya kan, dan sekarang sudah dalam proses pengadilan. Dinas ini agak sedikit down juga kan Kurang gitu. perhatian jadinya. Nah iya, makanya mudah-mudahan nih di ke depan ini kita dorong itu agar banyak juga nanti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Disnaker ataupun kerjasama dengan banyak-banyak perusahaan terkait masalah pengangguran yang ada di Kota Bekasi. Nah Bang, ini kan lagi berjuang ya teman-teman buruh nih, sekalian nih Bang, lagi berjuang minta nih kenaikan 15% begitu. Kemarin ya, demo sudah mulai teman-teman dari Di mana? serikat pekerja gitu. Di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi minta Pemkot agar menaikkan 15% upah dari tenaga kerja di Kota Bekasi atau UMK-nya. Nah, menurut pandangan Abang seperti apa? Kalau itu kajiannya sebenarnya pemerintah. Pemerintah ya. Artinya kalau kita kan sebagai controlling mengawasi kebijakan ini sesuai nggak dengan masyarakat kan gitu. Iya. Ya, saya lihat di media Pak Wali sedang melakukan negosiasi dan kajian apakah ini akan sesuai dan tidak juga merugikan investasi yang ada gitu. Nah, takutnya menaikkan ini malah investor pada keluar akhirnya lebih rugi dan lain sebagainya. Akhirnya mengambil dua sisi mata uang yang jangan saling merugikan. Saling senang ya. Iya. Jangan saling kebelut gitu ya. Iya, Nah, seperti itu. kemudian Bang, banyak juga aduan dari para pekerja ya, mungkin masuk di Disnaker begitu, terkait dengan ada perusahaan-perusahaan yang belum sanggup membayar sesuai dengan UMK. Nah, mungkin Abang juga dengar. Nah, kira-kira ke depan Bang, agar pengawasan Dewan itu lebih baik, Abang dong sekali-kali datang ke serikat buruh dan sebagainya agar nantinya ada komunikasi langsung juga seperti tadi, kepala sekolah bisa langsung ke Pak Dewan gitu, Bang Dewan. Gitu. Saya sudah waktu itu di daerah Rawalumbu. Rawalumbu ya. Ketika saya turun, kita Komisi 4 turun, Disnaker kita panggil, terus kata Disnaker, ini bukan wilayah Disnaker. Oh gitu. Karena terkait pelanggaran dan lain sebagainya, controlling dari kementerian itu adanya di Karawang. Oh gitu ya. Iya, bukan di Kota Bekasi. Regulator terkait masalah kelalaian dan lain sebagainya itu adanya di Karawang. Gitu. Kalau Disnaker ini konteksnya cuma hanya melihat beberapa kerja dan lain sebagainya. Ketika terjadi pelanggaran, Disnaker tidak punya wewenang apapun. Nah, Bang, tadi kita ada data bahwa pengangguran tinggi. Sementara pabrik dan janji wali kota kan bisa memberangkatkan ke luar negeri begitu. Sampai sekarang seperti apa, Pak? Sampai sekarang saya juga belum tahu wali kota terkait masalah janjinya. Kalau janjinya kan tanya wali kota, bukan janji saya. Ya, pengawasan disahkan sendiri gitu. Penyerapannya bagaimana nih? Setelah ketangkep ini belum ada pemanggilan. Belum ada pemanggilan lagi ya. Nanti saya panggil lagi ya. Saya harus by data, bukan by perasaan ini. Kalau perasaan saya begini nggak boleh. Ya artinya memang bagaimana buruh ini, teman-teman buruh ini bisa merasa nyaman begitu ya, kerja di Kota Bekasi begitu Pak. Iya. Ya. Memang wali kota lah. Kita serahkan dulu ke ahlinya. Oke. Saya sedikit pengen tahu Bang, Abang kan masih muda nih. Nah, Abang juga lahir dari KNPI Bang. Satu hal mungkin ini nggak berkaitan langsung dengan Abang, tapi saya penasaran aja begitu. Apa Abang masih punya giro untuk backup teman-teman muda begitu? Hibah KNPI cuma 500-an juta Bang tahun ini Bang. Abang ada tanggapan nggak? Ketua KNPI ada dualisme, tapi kan ada ketua KNPI yang ketua Komisi 4. Betul. Nah. Ketika anggaran 500 juta, ketua Komisi 4 tidak mendorong itu. Oke. Kan gitu. Artinya menyetujui kan? Berarti ketika mendorong kan sama saja menyetujui gitu. Ketua komisi saya diam aja, bahwasanya ya sudah cukup menurutnya gitu kan? Ya sudah. Berarti emang anggarannya 500 juta buat KNPI, 500 pramuka, 2 miliar buat
yang lain kan gitu. Iya kan? Naik, Bang, ya. Iya yang lain. Tapi ada yang tetap stagnan gitu ya. Iya. Nah kemudian Bang, teman-teman muda biasanya kan masih curhat nih ke Abang, seperti yang saya dengar begitu. Kira-kira banyaknya keluhannya apa sih Bang? Nggak kerja atau seperti apa Bang? Iya, sementara yang masuk ke saya WA walaupun Messenger dan juga di melalui Medsos. TikTok, Okay. medsos semua itu terkait kerja. Terkait kerjaan ya. Kurangnya kita mungkin, nah makanya mudah-mudahan ke depan ini bisa harapannya ini ada progres yang jelas Betul. gitu. Jadi ada target yang benar kecapai begitu ya. Iya, hari ini 100%, besok turun lagi dan terus sampai ya bisa meminimalisir lah gitu di Kota Bekasi. Ya, Bang, selain tadi kesehatan, pendidikan, sosial, tenaga kerja, apa Bang yang masih perlu harus dibenahi di Kota Bekasi di komisi apa? Kalau di komisi saya sebenarnya di komisi 4 ya, yang kita sikapi sebenarnya kalau keinginan saya itu kalau kita bisa menganggarkan baju buat sekolah itu kan Gratis ya? gratis. Pengennya sih seperti itu. Ternyata 2026 udah dikunci. Oh, nggak bisa ya? Kan kemarin saya sempat begitu keras lah, bahwasanya jangan sampai memaksakan orang itu beli baju dipaksa, maksudnya harus beli baju di koperasi dan lain sebagainya, dan harus bayar hari itu juga. Yang nggak mampu juga kan nyicil lah bisa dan lain sebagainya. Kalau ada keringanan lah gitu. Iya. Ya itu kan sempat saya komentarin dan juga saya perjuangkan agar jangan terlalu kaku gitu kan, jangan dijajah juga negara ini kan gitu. Sama cuma baju gitu kan, sama baju gitu. Nah makanya kemarin sih berinisiatif, ternyata udah kekunci. Nggak bisa bergerak ya? Iya, padahal dari kalkulasi yang saya Itu sempat komunikasi 15 miliar itu anggaran. Itu untuk SD apa SMP? Semua SD ya? SMP. Nggak banyak ya Bang ya? Hah? Dibanding dengan anggaran. Nggak banyak kalau duit pemerintah, kalau duit kita mah banyak. Ya kan angkanya hampir 7 triliun Bang. Masa 15 miliar? 6,7. 6,7 ya. 6,7. Gitu. Itu mah hampir. Ya, tapi ada dinas yang anggarannya juga di bawah 15 kan bisa tahun juga. Oke, Bang. Kita bicara lagi terkait dengan tadi pendidikan, kesehatan, kemudian tenaga kerja dan sebagainya. Ada saran nggak Bang untuk wali kota dan wakil wali kota, bahkan mungkin kadis-kadis di bawah OPD di bawah koordinasi ke Abang atau Komisi 4. Kira-kira ke depan harus seperti apa nih agar semuanya berjalan dan meminimalisir lah keluhan-keluhan seperti deprok, berobat susah dan sebagainya. Iya. Kalau kita dalam posisi pemerintah, ya mungkin banyak juga trouble dan lain sebagainya, banyak juga permasalahan di Kota Bekasi kalau posisi dari sebagai wali kota dan wakil. Tapi ketahui ya bahwasanya wakil dan wali itu tidak sendiri, masih ada DPRD gitu kan, ada kalau dinas kan di bawah mereka tinggal instruksi aja. Tapi DPRD ini kan perwakilan rakyat yang mereka mendapat juga aspirasi dari rakyat terkait masalah keluhan-keluhan apa yang terjadi di masyarakat, update terbarunya kan gitu. Karena wali dan wakil kan hanya berdua, tapi kalau DPRD kan 50 orang ini. Ya, banyak ya. Iya kan, artinya bisa mengcover keinginan aspirasi masyarakat semua ditampung. Ya diskusi aja kerjasama, biar sama-sama bareng lah. Jadi gitu. Tugas DPRD itu bukan hanya menerima demo, tadi udah diungkap. Iya. Ada beberapa perjuangan anggaran ya, kemudian kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Iya, budgeting dan kontrol. Oke, Bang, terakhir Bang, apa yang disampaikan kepada rekan Halo di seluruh Bekasi dan seluruh Indonesia lah? Iya, kalau mudah-mudahan Halo makin bagus, amin. Ya kan gitu, makin berkembang jadi media nasional. Dan terus kalau untuk masyarakat Kota Bekasi, mungkin kami mohon maaf apabila selama ini saya secara pribadi belum maksimal menjadi anggota DPRD karena saya baru. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, dan juga kita berharap pemerintah Kota Bekasi juga kedepannya akan lebih bagus lagi kan gitu.
semua harus ada harapan kan gitu. Karena harapan itu masih ada. Ada harapan masih ada harapan indah. Harapan jadi Pak. Iya, di Kota Bekasi banyak harapan. Oke, kalau yang putus harapan di ujung harapan. Oh, ujung harapan. Baik Bang, terima kasih Bang Ahmadi ya. Ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengetahuan bagi kita semua, bagi masyarakat, rekan Halo dan semuanya, bahwa masih ada yang berjuang untuk rakyat Kota Bekasi, salah satunya ada Bang Ahmadi atau Bang Mado. Kalau lihat beliau pokoknya senyum terus. Terima kasih waktunya Bang. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.